Ya, langsung ya ke Bang Sylvester. Kalau tadi Bang Rey mengatakan, ini kultur sebenarnya biasa, berbicara manis di depan tapi di belakang kita belum tahu. Apalagi kalau menarik ke belakang, kata Bang Rey tadi, sebenarnya kok aksi yang Pak Prabowo lakukan sepertinya tidak terlalu mendukung Pak Jokowi. Apalagi terakhir pencalonan calon untuk 2029 sepertinya tidak ada pelibatan Gibran di dalamnya. Jadi mengartikannya bagaimana ini Bang? Ya, kalau kita lihat ya, saling puji Pak Prabowo, Pak SBY, dan Pak Jokowi, tapi bukan hanya itu. Kepada Bu Mega juga, termasuk Gus Dur, Pak Prabowo memberikan apresiasi dan terima kasih atas sumbangsinya kepada Republik ini. Jadi ini adalah suatu hal yang patut dicontoh, itu satu hal yang baik kalau menurut saya. Ya kan? Tapi ada di satu sisi untuk para pembencinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu bikin mereka sesak napas. Gimana sesaknya? Stres, jantungan, lemas gitu loh. Karena benar-benar menohok gitu loh, bahwa apa yang selama ini mereka opinikan itu nggak benar. Ternyata memang antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak SBY itu solid. Dan bahkan harus kalau kita melihat ke belakang, waktu kampanye-kampanye kemarin, antara Pak Jokowi, Pak SBY, dan Pak Prabowo itu solid untuk pemenangan itu gitu loh. Dan memang yang saya lihat benar-benar ketiga orang ini, beliau-beliau ini adalah negarawan yang ingin ya udahlah kita sudahi ya kan, kayak gejolak-gejolak ataupun teman-teman yang suka mengadu domba, suka gaduh ya kan, pembencinya ya kan, bahwa halo kami ini solid gitu loh. Untuk menatap masa depan, yang saya lihat itu. Nah, mengenai masalah nggak disebutkan Mas Gibran juga, memang kan sebenarnya kan nggak ada, memang belum disebut ya. Hanya kan itu memang kan keinginan dari teman-teman Gerindra di forum teman-teman Gerindra gitu loh. Jadi kalau nggak ada penyebutan nama Mas Gibran, juga saya pikir juga nggak ada penyebutan nama Mas AHY, Caimin, dan saya pikir wajar-wajar aja gitu loh. Tapi jadi, mungkin dikaitkan dengan pidato SBY yang mengatakan kita loyal, ini insya Allah 2 periode. Oh ya, mungkin maksudnya itu ada sebagai presiden, beliau mengatakan bahwa beliau Partai Demokrat akan loyal terhadap Presiden Prabowo, ya kan, 5 tahun pertama, bahkan bila perlu 10 tahun. Kan nggak disebut juga nama Pak Mas AHY kan, nggak disebut juga nama Mas Gibran, jadi no problem gitu loh. Gitu. Tetapi di sisi lain di pidatonya Jokowi ini juga mengatakan bahwa tidak ada yang berani mengkritik Presiden Prabowo. Sasarannya adalah saya gitu, sasarannya adalah Jokowi. Nah itu maknanya seperti apa sebenarnya? Apakah justru ini kritik atau sebenarnya pujian? Pujian atau kritik? Itulah makanya Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Prabowo ini sangat kuat ya, determinasinya ke masyarakat, termasuk ke DPR, ya kan. Nah, kita lihat juga Pak Jokowi pernah ngomong bahwa Pak Prabowo ini, ngomong ke saya ya, Pak Prabowo ini akan lebih hebat daripada saya. Dan itu akhirnya kemarin di Rakernas Gerindra itu Pak Jokowi ungkapkan gitu loh, pujian kepada Pak Prabowo, dan itu kan memang kenyataan gitu loh, yang nggak bisa kita pungkiri gitu loh, bahwa memang benar. Ya kan, tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Prabowo itu 80% di awal 3 bulan pertama. Sedangkan Pak Jokowi itu, saya ingat 2014 itu paling hanya 70-an lah. Bahkan merosot ke 65% ketika BBM naik waktu itu. Jadi kembali lagi, apa yang dilakukan Pak Prabowo, Pak Jokowi, termasuk SBY kemarin, ini sangat-sangat positif buat bangsa kita ya. Dan di situ bukan pujian itu hanya di depan, tapi di belakang layar juga mereka ya kompak-kompak saja gitu loh, baik-baik saja. Di belakang, di depan kompak, di belakang juga kompak. Bang Daniel, berbicara mengenai pencalonan Pak Prabowo dalam KLB, ini kan Pak Prabowo dicalonkan lagi untuk maju 2029. Apakah ini juga sudah ada pembahasan mungkin ya, pelibatan pencalonan ini juga ada Mas Gibran di dalamnya, atau mungkin Pak Prabowo maju sendiri, mungkin mengajak Mas AHY, atau sudah tidak melibatkan Gibran Rakabuming Raka lagi atau Wapres lagi? Masih jauh sekali Mbak terkait dengan itu. Tapi yang jelas Partai Gerindra, seluruh kader Partai Gerindra tentu menginginkan
Pak Prabowo bisa memerintah sampai dengan 10 tahun. Artinya tentu 2029 Partai Gerindra akan mencalonkan beliau sebagai calon presiden, dan itu hal yang mafhum ya, sebagai beliau ketua umum partai. Nah, tentu harapan seluruh kader beliau bisa melanjutkan pada 2029 nanti. Kemudian yang kedua terkait dengan dinamika politik 2029, kan kita belum tahu, dan memang Pak Prabowo menyampaikan perlu adanya koalisi permanen, artinya koalisi yang pada saat hari ini ada itu bisa terus dilanjutkan sampai dengan 2029 nanti. Ketiga, tapi kan ada disclaimer, ada hal yang disampaikan Pak Prabowo secara spesifik di acara HUT Gerindra beberapa waktu yang lalu, yakni beliau 5 tahun ke depan ingin memastikan kinerjanya jauh lebih baik. Artinya pelayanan untuk masyarakat, untuk publik itu harus jauh lebih baik, kesejahteraan itu harus hadir, pertumbuhan ekonomi itu harus sesuai dengan target beliau, kemudian kemiskinan harus bisa mencapai angka 0, kemudian pelayanan pendidikan itu bisa jauh lebih baik, gizi dan kesehatan anak-anak dan ibu-ibu itu harus lebih baik. Nah, itu catatan Pak Prabowo. Kalau kemudian hal-hal itu tidak banyak berubah, Pak Prabowo sampaikan beliau malu untuk maju kembali. Jadi sebenarnya fokus Pak Prabowo adalah bagaimana 5 tahun ini beliau bisa lebih baik memerintah Indonesia, memimpin Indonesia, ada perubahan yang signifikan untuk rakyat Indonesia, barulah kemudian beliau insya Allah menjawab dengan tegas terkait dengan permintaan seluruh kader Gerindra tersebut. Oke, berarti ingin fokus demi kemajuan bangsa Indonesia dulu. Nanti 2029 itu untuk bicara siapa wakilnya itu belum ya. Tapi ngomong-ngomong soal program-program untuk rakyat Indonesia ini, tapi katanya banyak pihak-pihak yang tidak menyukai gitu. Nanti kita akan bahas dengan Bang Rey, tapi kita jeda dulu. Dasmu.